Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Juni. Hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai senyawa hidrokarbon. Sebelumnya kita membahas tentang perbedaan senyawa karbon dan hidrokarbon. Nah, bagi kamu-kamu semua yang belum melihat videonya, mending lihat dulu deh, supaya nanti nyambung sama pembahasan kali ini. Oke, untuk sekarang kita akan fokus ke pembahasan kekhasan atom karbon dan tata nama senyawa alkana. Untuk alkena, alkuna, reaksi senyawa hidrokarbon, dan lainnya, kita akan bahas lagi di video yang lain. Ayo deh, kita bahas dulu tentang kekhasan atom karbon. Adik-adik, kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia di kelas 10 ya. Kalau kamu yang lupa-lupa inget, bisa deh sambil buka-buka lagi bukunya ya. Yap, seperti yang sudah kita ketahui bahwa atom C memiliki 4 elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron berikut. Nah, karena dia punya elektron valensi 4, maka kita gambarkan elektron valensinya dengan lambang Lewis, ya bisa berupa titik atau silang ya. Dan lambang Lewis ini juga biasa disebut tangan ya, tanda kutip, yang memberitahu pada kita tangan tersebut bersiap mengikat 4 elektron dari atom lain, sehingga karbon memiliki rumus struktur seperti ini. Kekhasan atom karbon yang kedua adalah jari-jari atom karbon relatif kecil sehingga ikatan kovalen yang terbentuk akan relatif kuat. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Beberapa kemungkinan rantai karbon yang membentuk senyawa karbon dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, jenis ikatannya. Jika semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal, maka dia digolongkan sebagai hidrokarbon jenuh. Dan jika semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, maka dia digolongkan sebagai hidrokarbon tak jenuh. Yang kedua, bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, maka hidrokarbon dikelompokkan atau digolongkan menjadi yang pertama, hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka, baik dia itu jenuh ataupun tidak jenuh. Contohnya, kita lihat rumus struktur senyawa hidrokarbon berikut. Antara atom C dengan atom C lainnya terbuka dalam artian tidak tertutup atau melingkar. Kita lihat di sini, C yang ini ya, dia memiliki ikatan dengan 3 atom H. Kenapa yang ini 3, yang ini 2? Kembali lagi ya, ke prinsip bahwasannya atom C punya 4 tangan. Seperti contoh C yang ini, dia punya tangan 1, 2, 3, 4. Yang atom C ini, 1 dia mengikat C, kedua dia mengikat H, ketiga mengikat C, keempat dia mengikat atom H. Jadi 1, 2, 3, 4 ya tangannya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dituliskan seperti ini ya, sama saja, hanya beda istilah. Kalau ini rumus struktur Kekulé, dan kalau ini rumus terkondensasi. Ya, penggunaannya tergantung efisiensi ya. Wah, jadi kemana-mana deh ya. Ayo kita fokus lagi. Nah, ini namanya butana. Butana ini memiliki ikatan tunggal, maka dia adalah rantai C terbuka dan dia termasuk hidrokarbon jenuh. Kemudian cis 2 butena, sama dia juga terbuka karena ada ikatan rangkap 2, maka dia tidak jenuh. Next 1 butuna, dia juga terbuka dan mempunyai ikatan rangkap 3, berarti dia termasuk hidrokarbon tak jenuh. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik. Kalau yang ini rantainya tertutup atau melingkar. Contohnya sikloheksena. Untuk senyawa alisiklik ditambahkan kata siklo ya, karena dia berbentuk melingkar atau berbentuk cincin. Sikloheksena mempunyai rumus struktur seperti ini dan juga bisa digambarkan seperti ini. Contoh lainnya siklobutana mempunyai rumus struktur seperti ini dan juga bisa digambarkan seperti ini. Ketiga, hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjugasi. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan konjugasi? Nah, maksudnya dia punya ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling.
Seperti ini ya, kita lihat ada 3 ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Kita juga bisa tulis seperti ini, atau bisa juga dalam struktur resonansi seperti ini. Yang bulat ini disebut cincin aromatis ya. Ini namanya benzen. Nah, kalau ini bukan senyawa aromatik ya. Kenapa coba? Yap, karena dia nggak ada ikatan konjugasi. Ikatan rangkapnya juga hanya 2. Maka kalau ini termasuk alisiklik, bukan aromatik. Contoh lainnya adalah naftalena yang memiliki rumus struktur seperti ini atau ini. Posisi atom karbon dalam rantai karbon. Di sini kita lihat atom C yang ini ya. Dia mengikat satu atom C yang ini. Begitupun atom C yang ini, dia mengikat satu atom C ini. Maka keduanya merupakan atom C primer. Sedang atom C ini, dia mengikat 2 atom C ini dan ini, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Sehingga atom C ini merupakan atom C sekunder. Sedang yang termasuk atom C tersier adalah yang seperti contoh ini, di mana atom C yang ini, dia mengikat 3 atom karbon lainnya. 1, 2, 3. Terakhir atom C ini, dia merupakan atom C kuartener karena dia mengikat 4 atom C lainnya. 1, 2, 3, 4. Maka atom C ini adalah atom C kuartener. Yuk kita coba tentukan posisi atom karbon dalam senyawa hidrokarbon berikut. Kita lihat atom C yang ditandai sebagai nomor 1 dan nomor 4. Atom C ini dia hanya mengikat 1 atom C yang lain. Begitupun yang ini, dia juga sama, hanya mengikat 1 atom C, maka dia merupakan atom C primer. Nomor 3, dia mengikat 2 atom karbon, 1, 2. Begitu juga dengan nomor 6, 1, 2, maka dia merupakan atom C sekunder. Nomor 5, atom C ini mengikat 1, 2, 3 atom karbon, maka dia atom C tersier. Sedang nomor 2, dia termasuk atom C kuartener karena dia mengikat 4 atom karbon. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Pastinya. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Oke, next ke tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Yang pertama, alkana. Alkana mempunyai rumus umum C2H2N plus 2. N di sini adalah bilangan bulat. Untuk alkana dimulai dari 1. Contohnya ya, jika N-nya adalah 1, maka kita ganti N di sini dengan 1. N di sini juga dengan 1, maka jadinya C-nya 1, untuk H-nya 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2 sehingga H-nya 4. Maka rumusnya menjadi CH4. Bukannya C1H4 ya, karena dalam rumus kimia angka 1 tidak ditulis. Begitupun misalkan kalau N-nya 2, maka C2H2 dikali 2 ditambah 2, berarti rumusnya adalah C2H6. Begitupun C3 sampai C10 dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan, kalian lihat deh dari C1 sampai C10. Kalau kita perhatikan ya, yang C itu hanya ada penambahan 1 dari C1 ke 10. Nih, lihat ya. Sedangkan H penambahannya 2 yang dimulai dari angka 4 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan saja ya, bukan untuk dihafal, tapi yang jelas kalian harus paham bahwasannya rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Dan sebelum ke tata nama alkana, kalian harus tahu dulu dong nama masing-masing rumus kimia ini. Yang pertama CH4. CH4 itu namanya metana. Kemudian C2H6. Jadi kalau misalkan dia mempunyai C sebanyak 2, maka dia disebut etana. Kalau dia mempunyai C sebanyak 3, maka dia propana. Kalau dia mempunyai C-nya 4 dengan rumus kimia C4H10, maka dia butana. Kemudian C10H22 dia dekana, dan selanjutnya. Setelah kalian tahu nama-nama alkananya, yuk pahami dulu langkah-langkah cara menamakan alkana sesuai IUPAC, supaya jangan salah kasih nama, ya kan?
Misalnya nih, nama kamu Tono, dipanggil Tony. Padahal cuma beda huruf belakangnya aja, tapi tetap salah kan? Dan Tono pastinya nggak mau dipanggil Tony, ya kan? Makanya kita harus benar dalam ngasih nama alkana ini. Langkah-langkah dalam penamaan alkana sesuai dengan UPEC. Yang pertama adalah kamu harus memilih rantai induk terlebih dahulu, yaitu rantai terpanjang yang mempunyai cabang terbanyak. Yang kedua, memberi penomoran, dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang mendapat nomor terkecil. Yang ketiga, menuliskan nama, dimulai dengan nama cabang yang disusun menurut abjad, kemudian diakhiri dengan rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka, dan antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda atau strip, dan bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, itu disebut sekali aja ya dengan menyatakan jumlah cabang. Misalkan cabang sejenisnya itu ada 2, maka dinyatakan jumlahnya dengan di, kalau 3 dengan tri, 4 dengan tetra, 5 dengan penta, 6 dengan heksa, dan seterusnya. Sebagai catatan, untuk rantai C tidak bercabang, penamaan dengan menambahkan huruf N yang merupakan singkatan dari normal di depan alkananya. Untuk cabang, maka diberi nama alkil dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Contohnya, jika jumlah atom C1 pada alkana dinamakan metana, akan tetapi jika dia sebagai alkil, maka dia tinggal digantikan akhiran ananya dengan il, maka menjadi metil. Begitupun dengan etana. Etana diganti belakangnya menjadi il, maka sebagai alkil dia namanya etil. Begitupun dengan propana, sebagai alkil dia namanya propil. Kemudian butana menjadi butil, pentana menjadi pentil, dan sebagainya. Untuk awalan iso digunakan jika rantai karbon utamanya mengikat satu buah metil pada bagian pangkalnya. Kemudian awalan sekunder digunakan ketika ada gugus fungsi yang terikat pada atom karbon sekunder. Dan awalan tersier digunakan ketika ada gugus fungsi yang terikat pada atom karbon tersier. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana sih tata nama alkana setelah mengetahui langkah-langkahnya, yuk perhatikan contoh-contoh ini. Contoh yang pertama, kalian perhatikan rantai karbon berikut. Di sini kita hitung jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3. Untuk senyawa alkana yang mempunyai jumlah atom C3, dia namanya propana. Dan karena dia rantai lurus dalam artian tidak bercabang, maka diberi awalan N atau normal di sini ya, dan diberi tanda jeda, strip di sini. Dan rumus struktur N-propana itu bisa digambarkan dalam rumus struktur Kekulé seperti ini. Contoh selanjutnya di sini ada rantai karbon dengan jumlah C 1, 2, 3, 4. Karena dia mempunyai jumlah C4, kita lihat di sini ya, maka dia namanya butana. Dan karena dia tidak bercabang alias dia rantai lurus, maka diberi awalan N dan diberi tanda jeda. Contoh berikut adalah contoh untuk rantai karbon yang bercabang. Nah, apakah nama untuk senyawa hidrokarbon ini? Oke, yang pertama kita harus menentukan rantai induknya dulu ya. Kita cari rantai yang terpanjang. Nah, ternyata rantai terpanjang dalam senyawa ini adalah C5 atau pentana. Sebenarnya, rantai terpanjang juga bisa kita dapati dengan cara seperti ini. Kita lihat ya, sama-sama jumlah C-nya 5. Hanya saja, jika sama jumlahnya, maka diutamakan adalah yang lurus ya. Oke, kita kasih tanda rantai induk dengan kotak. Yang berada di luar kotak kita tandai dengan lingkaran, dan dia adalah cabang. Karena cabangnya mempunyai jumlah atom C1, maka namanya metil. Ingat ya, alkana yang jumlah C-nya 1 itu metana. Karena dia cabang, maka akhirannya diganti dengan il jadi metil. Sekarang penomoran. Penomoran dimulai dari ujung kiri atau kanan coba. Ternyata penomoran dimulai dari ujung kanan. Kenapa? Karena cabang mendapat nomor terkecil yaitu pada atom karbon nomor 2. Jika penomoran dimulai dari ujung kiri, maka posisi cabang pada atom karbon adalah nomor 4.
Oke, kita coba ya tuliskan namanya. Saya tulis terlebih dahulu nama rantai induknya, yaitu pentana. Kemudian cabangnya metil. Ada di nomor berapa cabangnya? Ternyata dia di nomor 2. Sesuai dengan langkah-langkah penamaan alkana, antara angka dan huruf diberi tanda jeda atau strip ya. Maka nama dari senyawa hidrokarbon ini adalah 2-metil pentana. Contoh lainnya, perhatikan senyawa hidrokarbon berikut. Kita tentukan dulu ya rantai induknya. Nah, menurut kalian, apa rantai induknya? Kalau rantai induknya lurus, maka jumlah C-nya 5. Tapi kalau dia seperti ini, maka jumlah C-nya 6. Maka kita pilih yang paling panjang, yaitu 6 atau heksana. Seperti biasa, kita beri tanda kotak untuk rantai induk, dan yang di luar kotak berarti cabang ya. Yang ini metil, ini juga metil. Kemudian kita lakukan penomoran. Penomorannya dari ujung ini ya, karena cabang mendapat nomor terkecil jika dari sini. Next kita lihat ada 3 cabang metil, tapi disebut sekali saja ya dengan awalan tri. Ada di nomor berapa metilnya? Ternyata ada di nomor 2, 2 lagi, dan 3. Ingat bahwa antara angka dengan angka dipisahkan dengan koma, dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Maka nama senyawa hidrokarbon tersebut adalah 2,2,3 trimetil heksana. Contoh berikutnya, kalian udah pasti jago nih. Nah, apa sih rantai induknya? Yap, benar, heksana. Tapi rantai induknya lurus atau belok seperti contoh sebelumnya? Lurus 6, belok 6 ya. Tapi kita perhatikan lagi ya, jika lurus dia hanya punya cabang 1, ini saja. Tapi jika belok seperti ini, dia akan ada 3 cabang, yaitu ini, dan ini. Maka kita ambil rantai induknya seperti ini dengan jumlah C6 atau heksana. Penomoran kita lakukan dari ujung kiri karena cabang terdekat dari ujung ini. Kemudian cabangnya ada etil dan metil. Cabang etil ditulis mendahului metil ya. Etil ada di nomor 3 dan untuk metilnya ada 2 ya. Maka kita tulis D. Ada di nomor berapa metilnya? Kita lihat metilnya ada di nomor 2 dan 2. Oke, setelah itu kita menambahkan tanda koma dan tanda jeda, sehingga nama senyawa ini adalah 3 etil 2,2 dimetil heksana. Contoh yang terakhir adalah senyawa berikut. Pastinya kalian udah semakin paham ya. Nah, senyawa ini mempunyai rantai induk seperti ini ya, dengan atom C7. Bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini, C-nya 6. Oke, C7 namanya heptana. Kemudian penomoran dari kanan. Kenapa? Kita perhatikan baik dari ujung ini maupun ujung kanan, maka cabang tetap mendapat nomor terkecil. Namun, diutamakan adalah cabang yang paling panjang terlebih dahulu. Oleh karena itu, penomoran dimulai dari kanan. Kemudian kita tandai cabang. Ada etil di nomor 3, dan juga metil di nomor 5. Dan jangan lupa antara huruf dan angka diberi tanda jeda ya. Oke deh, mudah-mudahan kalian paham. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.